Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Ibnu Aziz, mahasiswa dari jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan atau membacakan hasil analisis saya dari film Inside Out tentang pandangan dari psikologi, yaitu ada 5 pelajaran yang dapat kita ambil dari film Inside Out mengenai psikologi. Yang pertama yaitu emosi sebagai pendorong. Maksudnya, manusia dapat bergerak dan beraktivitas membutuhkan yang namanya energi pendorong atau emosi yang kita rasakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan sesuatu yang didorong oleh emosi yang kita rasakan. Bukan apa yang kita pikirkan harus kita lakukan. Contohnya, saat kita merasa sedih, maka kita tidak ada semangat untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu. Dari film Inside Out, ketika si Angel yang menggerakkan tuas, maka si Riley akan bertindak meledak-ledak yang menunjukkan kemarahan. Jika Joy yang menggerakkan tuas, maka Riley akan bersenang-senang, tertawa, dan semangat. Dan yang kedua, yaitu emosi adalah pesan dari diri kita. Setiap emosi memiliki manfaat masing-masing. Emosi sebenarnya pembawa pesan dari diri kita sendiri kepada kita sendiri, yang gunanya untuk membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Emosi adalah defense mechanism manusia yang sejak pertama dilahirkan, seperti halnya si Angel yang membantu kita untuk membela diri kita, mendapatkan keadilan, agar membantu kita menjadi manusia yang lebih dewasa dan baik. Setiap manusia mempunyai cukup nomor 2. Dan yang nomor 3 yaitu setiap manusia mempunyai emosi utama. Setiap manusia memiliki emosi utama. Apakah dirinya yang ceria, mudah marah, sedih, khawatir, dan lain-lain? Inilah yang menyebabkan setiap orang berbeda satu dengan yang lain. Ketika kita mampu memahami siapakah emosi pemimpin dalam diri kita, maka kita dapat mengontrol emosi dengan lebih baik. Hal ini terlihat ketika terjadi percakapan antara Riley, ibu dan ayahnya di meja makan. Emosi Riley dipimpin oleh Joy, ibunya dipimpin oleh Sadness, dan ayahnya dipimpin oleh Angel. Dan yang keempat yang dapat kita ambil dari film Inside Out yaitu hati-hati ketika marah, mengendalikan hidup kita. Di film ini, ketika Joy dan Sadness terlempar keluar dari ruang kendali, maka tersisa 3 emosi yang mengendalikan Riley. Dari ketiga emosi tersebut, Angel yang kemudian menjadi pemimpin dan paling sering mengambil kendali, menjadikan Riley semakin buruk karena sikap yang ditunjukkan Riley selalu meledak-ledak, kasar, dan bermusuhan dengan orang lain. Hal ini juga berlaku bagi kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membiarkan emosi marah, maka dia akan mengacaukan hidup kita. Karena marah senantiasa mengartikan setiap kejadian yang terjadi itu tidak adil. Lebih mudah menganggap orang lain mengganggu kita. Kemudian, kita akan memunculkan perilaku yang tidak menyenangkan. Pada akhirnya kita akan berkonflik dan dijauhi oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu yang kelima dari pelajaran yang kita dapat dari film Inside Out, yaitu emosi adalah kacamata kita dalam memandang dunia. Ketika si Joy dan Sadness ngobrol soal memori terbaik mereka masing-masing, ketika mereka membicarakan satu memori, kejadian tersebut menjadi berbeda tergantung dari Joy atau Sadness yang mengingatnya.
Hal yang sama terjadi dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengartikan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada kita sangat tergantung dengan emosi yang kita rasakan. Ketika kita sedang marah, bercandaan teman akan jadi sebuah hinaan yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mempercayai apa yang kita pikirkan mengenai suatu kejadian. Menurut Kasten Nabosi, kecerdasan emosi adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Ketika kita mampu sadar terhadap emosi yang sedang memegang kendali, kita bisa mengontrol emosi kita. Tapi ketika kita tidak sadar akan emosi kita sendiri, maka emosi kita lah yang akan mengontrol diri kita. Sehingga pada akhirnya kita akan kehilangan kontrol terhadap kehidupan kita. Sesuai namanya, sadness adalah pribadi yang selalu melihat sisi negatif dari hidup dan menjadi sedih karenanya. Sebagai emosi sedih dari Riley, baik ia dan teman-temannya yang emosinya sama sekali tidak mengetahui fungsi utama emosinya, membuatnya dikucilkan secara tidak langsung dan hampir tidak mengendalikan emosi Riley. Ingin berpikir positif, namun pada akhirnya membaringkan diri di lantai dan menangis sejadi-jadi, namun pada akhirnya membaringkan sejadi-jadinya tanpa alasan yang jelas. Sedia membantu, namun tidak memiliki ketegasan dan kepercayaan diri. Walaupun begitu, terungkap bahwa ia adalah emosi yang paling tegang hatinya dan mempunyai rasa empati yang besar. Empati kesediaannya untuk mampu membantu Bingbong menangani kesedihannya. Bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Paling banyak mengetahui keadaan saat terdampar dengan Joy di tempat memori jangka panjang. Ketegangan hati yang besar membuatnya dapat memaafkan dan memaklumi Joy dan teman-temannya. Dan ada 3 hal lagi yang dapat kita pelajari dari film Inside Out menurut pandangan psikologi, yaitu kesedihan bukanlah emosi yang buruk bagi manusia. Memang kebahagiaan dan kegembiraan adalah hal yang dicari semua orang. Namun ada kalanya dalam hidup terjadi suatu peristiwa yang tidak bisa kita abaikan dengan tawa. Ada kalanya kita hanya perlu duduk sejenak kemudian bersedih. Dalam kasus Bingbong, ia menangisi roket dan barang-barangnya dibuang ke pembuangan ingatan. Dalam kasus Joy, ia merasa putus asa setelah tidak mampu keluar dari pembuangan ingatan. Dalam kasus Riley, ia mengingat kebahagiaan masa kecilnya di Minnesota. Dan pada memori masa lalu, ia kecewa tidak mampu mencetak skor penentu pada suatu pertandingan hoki. Namun, karena kesedihan itulah orang-orang dapat terhubung dan membantu untuk menghibur Anda, serta dapat membantu Anda menangani perasaan yang sulit Anda memahami kehidupan. Toh, Anda tidak akan mampu merasakan kegembiraan sebelum merasakan kesedihan. 5 emosi, walaupun terasa hanya satu yang positif, pada dasarnya merupakan fondasi dari emosi yang lebih rumit. Kegembiraan, joy, merupakan fondasi untuk selalu mempunyai harapan dan melihat sisi positif kehidupan. Kesedihan, sadness, agar dapat berempati dan mengetahui rasa sakit sesama. Ketakutan, fear, agar dapat bertanggung jawab dan berhati-hati dalam setiap tindakan. Kemarahan, anger, agar dapat bersikap percaya diri dan memiliki keberanian. Dan kejijikan, disgust, agar dapat meningkatkan kepedulian terhadap standar diri dan orang lain. Emosi ini mengalami pertumbuhan dari anak-anak yang mengalami satu emosi per saat menjadi seorang yang lebih dewasa yang mampu mengalami beberapa emosi
dari suatu kejadian. Oleh karena itu, seperti yang digambarkan di akhir film, papan pengatur emosi telah diperbaharui agar semua emosi yang dapat digunakannya secara bersamaan. Pada akhirnya emosi Rili akan berkembang seperti emosi kedua orang tuanya yang duduk bersama dan berdiskusi bagaimana cara menyampaikan sesuatu umpan balik. Dengan satu emosi utama, sedih bagi ibu, marah bagi ayah. Satu emosi saja tidak mampu kembali ke markas. Dapat menyebabkan seseorang terkena gangguan kepribadian, contoh bipolar, skizofrenia, dan lain sebagainya. Orang tua selalu menginginkan anaknya berbahagia dalam hidup, namun dalam kasus Rili menyebabkan ia mengabaikan emosi sedihnya sehingga menjadi robot senyum. Hal ini menyebabkan sang anak menahan semua emosinya di dalam, sehingga dalam prosesnya juga tidak mampu merasakan senang, menjadikannya takut, jijik, dan penuh amarah ini. Hal inilah yang menyebabkan Rili mati perasaan sesaat sebelum berangkat ke Minnesota karena sama sekali tidak tahu bagaimana menyalurkan emosinya. Suatu tahap yang dilewati keluarga Andersen di film ini ialah keterbukaan sang anak terhadap orang tua, terlepas bagaimanapun emosinya. Hal ini juga mengajarkan keluarga tersebut bahwa banyak jalan menuju kebahagiaan, termasuk melewati jalan yang penuh isak tangis, tetapi melegakan dan membersihkan unek-unek yang ada di rumah keluarga tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata ataupun salah sikap ataupun terlalu cepat untuk menjelaskannya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.